Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar cara install dan konfigurasi Arch Linux dalam OSL. Yang pertama adalah mengetahui cara menggunakan OSL, terus mengaktifkan fitur OSL di Windows 11, kemudian instalasi Arch Linux dan setupnya. Mungkin dari mengapa sih kita menggunakan OSL itu? OSL itu untuk membuat pengalaman menggunakan Linux dalam Windows tanpa harus berpindah-pindah dari Windows ke Linux. Kan biasanya kalau dulu kan ada yang namanya dual boot atau menggunakan VirtualBox, di mana-mana masing-masing terdapat pros and cons. Tapi yang pasti di OSL ini kita tidak perlu berpindah-pindah device ataupun OS, sehingga dapat semacam seamless gitu sih, lebih cepat juga. Kemudian kita langsung cara mengaktifkan fitur OSL dalam Windows 11, yaitu menggunakan aktivasi fitur OSL di Turn Windows Features On or Off. Di sini teman-teman perlu mengaktifkan Windows Subsystem for Linux dan Virtual Machine Platform. Di sini saya sudah mengaktifkannya. Setelah itu perlu restart juga. Setelah di restart, kita masuk ke Windows Microsoft Store ini, kemudian search untuk Arch Linux. Mungkin disclaimer sedikit ya terkait penggunaan Arch Linux ini. Kenapa Arch juga memang merupakan preferensi masing-masing ya. Mungkin ada yang bisa menggunakan Ubuntu atau Debian, tapi di sini saya menggunakan Arch Linux karena salah satunya dia itu Aure sih. Jadi kayak package manajemennya itu menurut saya bagus banget. Dan di sana tuh tersedia banyak banget ininya package-package yang kita perlukan. Oh, satu lagi juga ini latest karena ada software Virtual English Model, itu udah pasti paling update. Kita langsung instalasi. Ini nanti kita fast forward biar langsung bisa Arch Linux. Oke, kita sudah selesai install Arch OSL-nya. Coba kita sekarang buka. Nah, di sini ini ada error seperti ini. OSL 2 requires an update to its kernel component. Kita perlu download OSL kernelnya dari Microsoft. OSL 2 kernel. Download latest package. Yang ini OSL 2 kernel update package for x64 machines. Kita download dulu. Oke, setelah selesai kita coba open lagi dan mulai install. Nah, di sini kita perlu masukkan username yang kita inginkan. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke terminal.
terminal di Windows 11 ini menurut saya powerful banget ya. Dia tuh bisa bisa pakai PowerShell, bisa pakai CMD, bisa pakai masuk Arc juga di dalam terminal ini. Jadi nggak perlu khusus harus masuk menu Arc-nya dulu, langsung bisa masuk di terminal ini. Nah, setelah kita sudah masuk, kita perlu set Arc-nya. Kita perlu update sistem dulu nih, sudo pacman syu. Pacman itu sendiri kayak perintah kayak semacam, kalau di Ubuntu kan apt, sudo apt. Kalau pacman itu untuk Linux, untuk package manager Arch Linux. Ini lumayan besar. Kita fast forward lagi aja. Oke, setelah selesai update, kita install Y ini jadi kalau Arch Linux itu, kalau kita pakai pacman biasa tuh setelah download tuh kita harus nge-build manual gitu. Jadi kayak manual masukin komennya, dan itu kan lumayan bikin ribet sih. Jadi ini kayak package builder, langsung istilahnya kita download langsung pakai, selesai gitu. Nah, kita langsung pakai yang ini aja, perintah yang ini, pacman s ini. Satu aja dulu mungkin. Pastikan pakai sudo ya untuk setiap menjalankan pacman. Sudah update, kemudian kita clone si reponya, masuk ke dalam Y, dan kita buat make package-nya itu sendiri. Oke, setelah selesai, kita selanjutnya menginstal CSH. CSH itu sendiri alternatif dari bash. Biasanya kan kalau defaultnya itu kita pakai bash ya. Selain ada bash, kita bisa pakai CSH juga, karena kita akan menggunakan CSH. Jadi dia tuh kayak framework buat CSH gitu. Jadi ada temanya, ada tampilannya juga lebih bagus juga gitu. Ada auto completion dan segala macamnya. Jadi kita install dulu CSH. Setelah install CSH, kita install OhmyZS nya. Di websitenya OhmyZS sendiri sudah ada menggunakan yang curl, jadi langsung bisa dipakai. Nah, ini ada perintah, apakah ingin mengubah ke CSH? Yes, dan passwordnya. Nah, ini tampilan sudah berubah. Ini lebih bagus juga. Mungkin untuk saat ini
Sekian dari saya. Kedepannya kita akan mencoba instalasi Vim ya, instalasi Vim dan belajar terkait basic-basic dari Vim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.